Shalom Jemaat Gereja Mawar Syaron Sumatera yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga sampai selesainya. Dan tentunya lawatan Tuhan membuat kehidupan Anda dikuatkan hari demi hari. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita bersama akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, Anda bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Sebagai pengganti roti, Anda bisa menyediakan potongan biskuit kecil atau roti kecil. Dan sebagai pengganti anggur yang ada, Anda bisa mempersiapkan jus atau teh atau air mineral. Dan yang paling pasti yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti perjamuan kudus yang ada, hati kita terbuka, dan Tuhan akan meneguhkan iman kita kembali. Oleh karena itu, persiapkan diri lebih lagi dalam momen ini. Dan di hari Minggu nanti, kita bersama-sama akan mengikuti ibadah Paskah, di mana kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah menang atas maut. Demikian pula setiap kita yang percaya kepadanya telah menang atas maut, diselamatkan hidup kita semua. Oleh karena itu, Anda bisa ajak keluarga dan kerabat Anda untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang akan membawa kehidupan Anda semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Anda bisa melihat jam ibadah kami di Instagram Gereja Mawar Syaron di lokal Anda masing-masing, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting mengenai ibadah kami. Dan kita semua perlu untuk digembalakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perlu untuk dimuridkan lebih lagi. Gereja Mawar Syaron menyediakan sebuah wadah penggembalaan yang kami namakan bersama CG atau Connect Group. Di dalam CG inilah kita bisa bertumbuh, dimuridkan, digembalakan, didoakan, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Anda bisa menghubungi nomor yang tercantum di layar Anda untuk Anda bisa dihubungkan dengan CG yang terdekat atau CG yang cocok dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita. Nanti kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkan persembahan Anda dengan cara Anda bisa transfer melalui nomor rekening yang ada, ataupun Anda bisa scan QR Code yang tersedia di layar Anda. Dan mari kita persiapkan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini, di mana kami bisa mengikuti ibadah Jumat Agung, memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, di mana kehidupan setiap kami telah diselamatkan. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami persiapkan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan Tuhan. Dan kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga sampai selesainya. Dan hamba-Mu percaya Tuhan menjamah setiap ruangan demi ruangan di mana kami bersama-sama mengikuti ibadah ini secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri.
semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
selalu memberikan kemenangan buat setiap kami. Kau angkat hidup kami. Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kesabaran-Mu dalam hidup kami. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart. Come a simple song, we desire I will see. Mari semua angkat tanganmu, nyanyikan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart. Comes a simple
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang
Bapa, terima kasih buat waktu ini di mana Engkau memberikan kasih anugerah bagi kami semua. Di waktu yang indah ini kami bisa merayakan, memperingati akan kasih Tuhan, di mana Engkau Tuhan di suatu hari memberikan nyawa bagi kami. Engkau yang membuat kami jadi baru, Engkau memberikan lembaran baru bagi kami. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang melebihi Engkau. Ajari kami setiap hari mengagungkan, menghargai penebusan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih yang besar, di mana Engkau berkorban bagi kami semua. Engkau memberikan segalanya ya Tuhan. Bapa, Engkau memberikan lembaran baru bagi kami. Engkau memberikan lembaran baru bagi keluarga kami. Engkau memberikan lembaran baru bagi anak-anak kami, bagi semua yang kami kerjakan. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau yang sanggup menolong kami. Sedangkan nyawa Engkau berikan, sedangkan hidup-Mu Tuhan Yesus Engkau berikan. Sedangkan anak Engkau berikan ya Bapa, anak-Mu satu-satunya. Apalagi hal-hal pergumulan kami sehari-hari. Itu semua ya Tuhan, kami akan sanggup lalui berkemenangan bersama dengan Tuhan. Mari berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, dalam momen yang indah ini. Berbicara dalam hati kami, berbicara kepada setiap keluarga, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Saya menyapa dengan kasih setiap Anda di rumah Anda masing-masing. Anda bersama dengan keluarga ataupun Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, siapapun. Saya ingin mengucapkan selamat memperingati peristiwa Jumat Agung, di mana kita memperingati akan kasih Tuhan. Bapa kita tidak meninggalkan kita. Kasih karunia-Nya besar bagi kita. Maksud saya Jumat Agung adalah peristiwa di mana Tuhan itu tidak menghukum kita, tapi justru memberikan pembebasan. Jumat Agung adalah peristiwa yang mengingatkan kita bahwa masih ada jalan keluar untuk segala yang kita hadapi. Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Hal ini benar-benar terjadi dan kita percaya firman Tuhan menulisnya. Sebab ada banyak orang berkata, Yesus itu tidak benar-benar mati. Itu semua adalah karangan manusia untuk iman kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Hal-hal demikian hanyalah penghalang-penghalang untuk kita percaya akan kematian Kristus. Kematian Yesus di kayu salib sama dengan apa yang terjadi di Perjanjian Lama, di mana biasanya orang Israel kalau mereka mau menghadap Tuhan, mereka mau mengakui dosanya, mereka menyembelih hewan. Lalu hewan itu dijadikan korban bakaran, domba atau lembu itu disembelih bercucuran darah. Dan orang yang berdosa akan menumpangkan tangan di atasnya. Seolah-olah domba itulah yang menanggung segala kesalahan dari satu manusia tersebut. Setiap kali orang Israel melakukan dosa, maka mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, semua yang terjadi di Perjanjian Lama digenapi oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Bagaimana Yesus sebagai anak domba Allah. Seperti kata Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah itu. Artinya Yesuslah yang sekali dikorbankan supaya kita ini disucikan, dikuduskan. Dan suatu saat kita juga akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi kita harus percaya peristiwa Jumat Agung benar-benar terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan untuk kita memperingati peristiwa Jumat Agung. Saya mengambil sebuah kisah di mana Tuhan Yesus ditangkap sebelum ia disalibkan dan mengalami kematian secara manusia. Saya ambil dari Lukas 23 ayat 8-12. Lukas 23 ayat 8-12 saya bacakan untuk setiap Anda, silahkan menyimak di tempat Anda masing-masing dari Alkitab Anda. Demikian firman Tuhan, Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia.
Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Saya beri tema pesan firman Tuhan Jumat Agung 2021 saat ini adalah saat Yesus diam. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, jawaban terbaik dari Tuhan untuk kita adalah ketika Yesus nggak jawab apa-apa. Ada kalanya Tuhan yang kita sembah itu rasanya tidak menjawab doa-doa kita. Ada waktunya kita melihat seolah-olah Tuhan itu berdiam diri. Di sini saat Yesus ditangkap, kemudian Yesus diperhadapkan kepada pengadilan, banyak orang bertanya-tanya kepadanya, termasuk Herodes. Herodes itu senang berjumpa dengan Yesus, bukan karena dia percaya. Herodes itu pingin sekali melihat orang yang terkenal ini, yang katanya mengadakan banyak mujizat. Dia pingin melihat Yesus melakukan sesuatu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, saat itu Yesus diam. Lukas 23:9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Yesus diam. Yesus tidak membuka mulutnya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus didn't answer. Not one word. Tidak satu kata pun keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Padahal Yesus kan berkuasa. Padahal kan Yesus itu luar biasa. Perkataannya itu powerful. Kenapa Yesus itu tidak menjawab apa-apa? Kenapa Yesus tidak menggunakan kesempatan itu untuk kemudian mempertobatkan Herodes? Kenapa Yesus tidak melakukan mujizat? Siapa tahu Herodes menjadi percaya kepadanya. Tapi ada masanya Kristus itu mengajar. Ada masanya Yesus itu memberikan teladan untuk diam saja. Karena Yesus sedang fokus memberikan dirinya untuk sampai menderita dan digantung di kayu salib. Peristiwa penebusan itulah puncak dari kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi. Yaitu Yesus disalibkan menebus dosa-dosa manusia. Tapi kemudian Yesus bangkit. Tapi kita fokus kepada penderitaannya. Yesus tidak menjawab apa-apa. Hal ini menggenapkan firman Tuhan yang ditulis di Perjanjian Lama. Yesaya 53 ayat 7 berkata begini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus tidak buka mulutnya. Tuhan Yesus tahu bahwa waktu-waktu itu adalah ujung daripada hidupnya di muka bumi. Itu adalah masa yang sangat genting bagi kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ia akan dianiaya, dia akan disalibkan, dan tekanannya begitu besar dan sukar bagi kehidupan Yesus. Tapi Yesus mengajarkan satu kebenaran, yaitu diam, tidak menjawab. Saya ingin kita belajar area ini. Dalam melakukan kehendak Tuhan, kita perlu belajar seni diam. Diam itu bukan berarti kalah. Diam adalah kemampuan untuk mengontrol hidup kita. Diam adalah kemampuan sekalipun kita bisa balas. Tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Diam itu mengontrol diri adalah sebuah kemampuan dari Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita untuk kita juga melakukannya di tengah-tengah dunia ini. Kita harus belajar yang namanya diam, tidak balas sekalipun kita bisa. Kemampuan untuk mengontrol diri ini harus menjadi sebuah gaya hidup orang percaya. Pembalasan itu bukan hak kita, pembalasan itu biarlah Tuhan yang melakukannya. Setiap kali orang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita nggak balas, tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan kita doa sama Tuhan supaya jangan menghukum orang yang bersalah kepada kita. Seperti Yesus waktu disalib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Demikian panggilan hidup kita sebagai orang Kristen di muka bumi ini, di dunia yang semakin jahat, kita nggak boleh cepat-cepat balas. Kita nggak boleh cepat-cepat merespon akan sesuatu. Pikirkan dulu, renungkan dulu, berdiam diri dulu. Bahkan kalau kita mempelajari dunia kesehatan, dunia kedokteran, gak usah jauh-jauh, coba Anda ke rumah sakit.
Kenapa biasanya ada papan atau pengumuman ditulis harap tenang? Ternyata proses kesembuhan itu dibutuhkan ketenangan. Dan ini sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain, persahabatan yang kita bangun dengan siapa saja. Persahabatan itu dibangun dengan kata-kata. Tapi kadangkala untuk persahabatannya itu langgeng, dibutuhkan untuk diam, tidak marah, supaya tetap bersahabat. Karena ada banyak orang keceplosan ngomong sesuatu yang tidak berguna, artinya akhirnya persahabatannya hancur. Jadi kadangkala, jadi persahabatan dimulai dengan perkataan, dengan hubungan yang baik, dengan kata-kata yang bijaksana, tapi hubungan juga itu kadangkala langgeng karena kita nggak ngomong apa-apa, diam saja. Untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kadangkala nggak usah bicara. Kita mau ngomong sesuatu, jangan-jangan kita menista Tuhan. Itulah yang Ayub ajarkan. Ayub berkata begini, aku membuka mulutku tapi akan kututup mulutku, akan kukatupkan mulutku. Karena aku berbicara kepada Dia yang Maha Kuasa, yang berhikmat. Kadangkala untuk menyelesaikan sesuatu kita perlu berdiam diri. Saya punya pengalaman yang unik dan saya waktu merenungkan firman ini saya teringat akan hal itu. Waktu saya pulang ke rumah saya, ke rumah orang tua saya melihat orang tua saya punya kandang ayam. Nah, kandang ayam ini ada ayam-ayam yang bertelur. Dan mereka ada waktunya mereka akan mengerami. Induk ayam itu akan mengerami telur-telurnya. Dan waktu mengerami telur-telurnya, induk ayam itu gak berkotek. Diam aja. Supaya telurnya ini matang. Kemudian bisa menetas, melahirkan sebuah kehidupan. Induk ayam ini harus diam saja. Berhari-hari. Ada beberapa hari ya untuk dia mengerami telur-telurnya. Jadi untuk sebuah kehidupan bisa muncul, ada waktunya kita diam saja. Yesus mengajarkan kebenaran ini. Sebaliknya dunia itu suka menyelesaikan masalah dengan ribut. Kalau bisa ribut, kenapa enggak? Kalau bisa balas, kenapa enggak? Kalau bisa perang mulut, hajar aja. Kalau bisa kata-katanya lebih besar, lebih meninggi, kenapa enggak? Itu yang dunia lakukan. Kalau istri lempar barang, lempar gelas, suami lempar panci. Kalau bisa, kemudian dibalas lagi. Kalau bisa lempar motor, sepeda motor. Kalau bisa lempar mobilnya. Dunia menyelesaikan segala sesuatu dengan keributan. Di akhir zaman yang serba sibuk dan penuh dengan keributan, Tuhan Yesus mengajarkan untuk belajar diam, gak balas, sekalipun sanggup balas. Itu maknanya untuk menyarungkan pedang. Waktu Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani sebelumnya, lagi makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, apakah ada padamu pedang? Ada. Lalu kemudian muridnya berkata, ada. Yesus berkata, cukup. Kemudian mereka membawa pedangnya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, salah satu murid mengambil pedangnya, memotong telinga daripada satu pasukan yang datang, seseorang yang datang mau tangkap Yesus. Yesus berkata, sarungkan, masukkan kembali. Kamu kira aku gak bisa, kata Yesus, memerintahkan malaikat satu pasukan turun dari sorga untuk menyelamatkan aku. Kadang-kala untuk kita seolah-olah melakukan sesuatu membela itu gak menyelesaikan masalah. Waktu kita mau menunjukkan kita ini hebat, sebenarnya itu memperuncing masalah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kita, Juru Selamat kita. Ketika Yesus diperhadapkan kepada sebuah pengadilan dan dia gak balas, dia dicaci maki, dia gak balas. Yesus enggak menyelesaikan persoalan dengan ribut. Yesus memang mengajar di Bait Allah. Yesus berkeliling dari satu kampung, satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Yesus berkhotbah, tapi ada waktunya untuk menyelesaikan misi penebusan. Yesus harus diam. Gimana kalau Yesus berbicara? Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah firman yang hidup. Bagaimana kalau Yesus memerintahkan sesuatu dan dunia ini lenyap? Jangan-jangan tidak ada yang namanya Jumat Agung. Tidak ada yang namanya kita ditebus. Tidak ada yang namanya sorga. Kita semua gak ditebus, batal. Kadangkala sebuah hal bisa batal hanya karena kita mencoba untuk menyelesaikan. Tidak dengan cara diam. Pesan Jumat Agung hari ini, saat ini sederhana. Kita belajar untuk gak balas. Kita belajar untuk berdiam diri dulu. Kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikannya. Kalau kita lihat di pengadilan, dunia pengadilan, gedung pengadilan. Kadangkala ribut satu pihak dengan pihak yang lain. Lalu kalau bisa yang satu lempar meja, lempar kursi.
lalu teriak-teriak, tunjuk sana, tunjuk sini. Masalahnya nggak pernah selesai. Butuh si hakim ambil palunya, ketok keras-keras, teriak dan berkata, diam, baru persoalan bisa diputuskan. Dalam persoalan-persoalan kita di dunia ini dan pergumulan kita setiap hari, Tuhan kadang-kala harus mengetok pakai palu dulu, diam semuanya. Baru petunjuknya bisa dimengerti, baru putusan hakim bisa didengar. Untuk kita diam, kita bisa menyelesaikan perkara. Gak segala sesuatu butuh keributan. Tidak semuanya butuh keributan. Memang ada waktunya kita bicara, tapi ada waktunya kita diam saja karena kita melakukan kehendak Allah. Waktu saya merenungkan hal ini, ada banyak hikmat yang Tuhan berikan. Saya teringat pembangunan kalau sebuah gedung. Karena saya juga suka melihat gedung, suka melihat bangunan. Kalau dibangun, ada betonnya dibangun, sebelumnya fondasinya digali. Ada masanya ribut, ada suara palu, ada suara mesin dentuman. Kalau ada tiang-tiang pancangnya dihantamkan ke tanah, itu sampai beberapa meter kedengaran, sampai jauh diameter, sangat jauh. Karena ada pembangunan, ada tiang pancangnya. Tapi ada waktunya kita nggak dengar suara apapun dari gedung tersebut. Kenapa? Karena betonnya lagi pengerasan. Mau nggak mau, supaya terjadi pengerasan, nggak boleh diaduk. Selesai diaduk, cor-corannya harus didiamkan. Tidak boleh karena kita mau cepat selesai, diaduk terus, nggak jadi semennya. Ternyata untuk membangun itu butuh didiamkan dulu. Ternyata untuk sesuatu pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kadang-kala diam aja. Tunggu kehendak Tuhan. Kita sudah bekerja, melakukan bagian kita, tapi ada waktunya kita diam. Ada waktunya nggak balas, ada waktunya sungguh-sungguh masuk saja ke hadirat Tuhan. Ada momen-momen kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nggak bicara. Kita sudah menyembah Tuhan, menaikkan sebuah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tapi ada momen kita merasa deep banget, sangat deep dalam penyembahan kita, waktu kita hanya diam saja. Karena kita menikmati hubungan itu, keindahan itu dengan Tuhan. Menyelesaikan banyak hal atau pencapaian-pencapaian penting dalam hidup ini kadangkala hanya bisa diselesaikan ketika kita belajar tidak jawab apa-apa. Ada waktunya kita tidak bicara. Ada waktunya bicara, ada waktunya kita tidak bicara. Ternyata diam adalah bagian dari menyelesaikan sesuatu. Yesus kalau mau ribut, banyak alasan untuk ribut. Kenapa Yudas tangkap Yesus? Memangnya Yesus salah apa? Kenapa Yudas muridnya yang dia kasih 3,5 tahun memuridkan dia? Kenapa Yudas bisa jual Tuhan Yesus dengan sebegitu murahnya? Mahal pun gak boleh. Kenapa orang-orang memusuhi Tuhan Yesus? Memang kejahatan apa yang dia lakukan? Dia bisa berkata kepada Bapak ini gak adil. Kenapa orang-orang ini memusuhi saya? Yesus bisa sangat marah kepada murid-muridnya. Ketika saya ditangkap kalian semua kocar kacir. Kalau kita baca di Taman Getsemani ketika sepasukan datang tangkap Yesus, semua muridnya meninggalkan Yesus. Yesus bisa berkata, di mana janji kalian semua? Katanya mau menyertai saya sampai maut, sampai di penjara mati pun. Apalagi Petrus berjanji, saya di penjara gak apa-apa, kata Petrus. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus punya banyak alasan untuk ribut. Tapi Yesus diam. Ketika ada orang bertanya, bahkan ini bukan orang biasa ya. Herodes seorang penguasa. Dikatakan Herodes itu sangat pingin melihat Yesus. Dia girang melihat Tuhan Yesus. Lalu sudah lama dia ingin melihatnya. Ya sering mendengar tentang dia kata firman Tuhan. Lagi pula ia mengharapkan melihat Yesus lakukan sebuah magic show. Sebuah keajaiban. Harusnya Yesus bisa terpancing. Oh ini orang hebat. Saya bisa tunjukkan kuasaku. Dalam menyelesaikan masalah, kadangkala kita simpan kuasa kita. Yesus tidak melakukan apa-apa. Jemaat yang terkasih, buka hati untuk mempelajari seni berdiam diri. Tidak memberi jawab, tidak kemudian berkata apa-apa. Yang saya maksudkan di sini bukan berarti ada anak-anak muda, kalau ditanya orang tua, diajak bicara, diam saja. Nah itu mencari perkara namanya. Maksudnya di sini berdiam diri adalah kita melakukan semua bagian kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Selebihnya kalau itu belum selesai, serahkan kepada Tuhan. Itu namanya berdiam diri.
kita melakukan aktivitas kita, Tuhan melakukan bagiannya. Jika Yesus bicara, benar-benar saya khawatir waktu itu kalau Yesus berbicara dengan otoritasnya kepada Herodes. Hari ini kita nggak ada ibadah begini. Tidak ada namanya memperingati Jumat Agung. Yesus nggak jadi mati. Mungkin langsung ke sorga, nggak jadi penebusan di bumi. Dan kalau kita lihat alam semesta ini, bumi itu kan cuma setitik. Hilang setitik di jagat raya nggak apa-apa. Gimana kalau Yesus menjawab orang-orang yang sok tahu di depannya? Gimana kalau Yesus menunjukkan kuasanya dan powernya di depan Herodes? Gak ada namanya penebusan. Jadi ingat baik-baik, di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk ini, kita harus menang dengan cara berdiam diri. Itu salah satu nilai yang harus dihidupi orang-orang Kristen. Yesaya 41 ayat 1, sekali lagi saya bacakan. Dengarkanlah aku, ya, dengan berdiam diri, itu kata firman Tuhan. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau. Ada waktunya pulau-pulau. Semua orang berdiam diri mendengarkan Tuhan. Ternyata di dalam berdiam diri itu ada ketaatan sama Tuhan. Orang yang berdiam diri tahu bagaimana nanti berbicara tapi ada isinya. Orang yang selalu ribut, kadang-kala banyak bicara tapi gak ada isinya. Tapi orang yang tahu menggunakan kata-kata, itu selalu deep, ada maknanya. Jarang bicara, tapi kalau bicara dalam sekali. Nah ini kita harus pelajari. Tentu bukan berarti kita menjadi orang-orang yang kaku, diam, gak bicara. Sekali lagi, yang saya maksudkan adalah prinsip untuk gak balas orang. Prinsip untuk gak show off. Prinsip untuk gak menunjukkan kuasa kita bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain. Kita selalu menempatkan Yesus, Tuhan itu mengambil porsinya Tuhan untuk bekerja. Jangan ambil alih semuanya. Apa yang Tuhan lakukan kita ambil alih semuanya. Jangan. Bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaan besar itu. Apakah yang dimaksud dengan diam tanpa kata-kata? Makna diam, gak bicara apa-apa, gak balas, itu gimana kita memaknainya saat ini? Yang pertama itu kita harus untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang dimaksud dengan diam yang pertama adalah kita diam karena supaya kita gak terjebak atas pujian-pujian palsu. Ada banyak orang gak menyelesaikan panggilan hidupnya. Karena selalu termakan sama pujian. Baru naik dikit, baru dipromosikan sedikit, angkuhnya sudah luar biasa. Gak jadi rencana Tuhan gak terlaksana. Sebab dia sangat sombong dan angkuh. Ada banyak orang yang mau dipromosikan Tuhan, diberikan kepercayaan. Baru diberi sedikit, udah makan pujian. Lihat Yesus itu berdiam diri karena mau mengalahkan jebakan pujian. Kalau kita baca tadi, dikatakan Herodes melihat Yesus. Herodes girang, sudah lama ia ingin melihat Yesus. Herodes lama mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda ajaib. Herodes ajukan banyak pertanyaan. Herodes itu mungkin matanya berbinar-binar. Dia berkata, wow, baru kali ini saya berjumpa, berhadap-hadapan dengan Yesus yang katanya membangkitkan orang mati, yang katanya memberi makan ribuan orang, yang katanya berjalan di atas air. Wow, saya bergirang berjumpa dengan engkau. Engkau pasti hebat, tunjukkan dong kuasamu. Yesus enggak termakan dengan pujian palsu. Tahu enggak, apa yang kejatuhan manusia itu di Taman Eden itu juga ada kaitannya dengan pujian palsu. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa juga karena datanglah si iblis. Dan dia berkata, tahu enggak, kalian ini sebenarnya bisa seperti Tuhan loh. Lalu manusia mulai berkata, wow, saya bisa seperti Tuhan. Caranya makan buah dari pohon itu. Dan mereka memakannya, mereka pingin seperti Tuhan. Mereka merasa ternyata kami bisa ya. Nah, yang demikian ini yang kita harus kontrol di hidup kita di akhir zaman ini. Kadang kala orang pancing kita merasa, wow, memang saya hebat. Memang saya luar biasa. Sebenarnya itu adalah jebakan supaya tujuan Tuhan dalam hidup kita gak terlaksana. Karena makan pujian, kita gak diciptakan untuk makan pujian. Kita diciptakan untuk memuji, bukan untuk makan pujian. Kita harus memuji Tuhan. Kita gak diciptakan untuk menghandle semua pujian. Ada banyak orang jatuh karena dipuji. Kadang-kala seseorang bisa dipuji, diberikan selamat berlebihan. Justru kadang-kala gak fokus. Saya suka main gitar. Ketika orang tepuk tangan, wah, coba diteruskan. Lama-lama chordnya salah. Kita ini memang gak punya potensi untuk dipuji. Yang harus dipuji hanya Tuhan. Jangan sampai terjebak kepada yang namanya pujian.
Ahli Taurat itu suka memuji Yesus juga. Pernah mereka datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, Rabi, kami tahu engkau mengajarkan jalan Allah. Sebab engkau tidak memandang muka. Mereka suka memuji Yesus dengan pujian palsu. Tahu nggak endingnya apa? Mereka berkata kepada Yesus, engkau mengajar jalan itu lurus, engkau benar-benar tidak memandang muka. Nah, begini persoalannya. Mereka kemudian melanjutkan, saya bahasakan dengan bahasa saya. Kira-kira boleh bayar nggak pajak kepada Kaisar? Mereka akan menjebak Tuhan Yesus, mereka berikan pujian dulu. Iblis itu suka pakai jebakan pujian supaya anak Tuhan tidak berkembang. Tidak menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena orang selalu makan pujian, dia mengizinkan dirinya untuk mati jika tidak ada pujian. Kita harus melayani Tuhan saja. Kalau memberikan apresiasi harus. Mengucapkan terima kasih kepada tim harus. Mengucapkan terima kasih kepada pasangan harus. Terima kasih, kamu sudah sangat bekerja keras. Itu harus keluar dari hati dan tulus. Tapi pujian palsu nggak boleh ada. Itu jebakan dari iblis, itu bahasa lamanya roh jahat sejak dari Taman Eden sampai sekarang. Ketika Yesus lahir sebagai manusia, masih ingat Yesus itu dicobai juga dengan hal yang sama. Yesus pergi ke padang gurun, kemudian iblis datang dan mencobai. Tahu nggak, kalau kamu menjatuhkan diri ke bawah, kan firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyuruh malaikatnya, akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ayo loncat aja, kan engkau anak Allah. Buat batu ini jadi roti, tunjukkan kuasamu. Sampai hari ini ada banyak anak Tuhan jatuh gagal hanya karena kemakan pujian. Hari ini dipuji dia merasa bangga sekali. Rasanya hidup, wow berbinar-binar. Ketika kemudian besok hari gak dipuji, langsung down. Artinya hidup kita gantungkan kepada pujian. Betapa murahan hidup demikian. Tapi Anda yang mendengarkan, Tuhan sayang Anda gak murahan. Anda hidup karena pujian dari Allah. Ada firman Tuhan berkata, kalau engkau mau pujian, biarkan Tuhan yang memuji engkau. Bukan manusia yang memuji. Karena kadang-kala kalau manusia memuji, berlebihan kadang-kala. Udah gak porsinya. Makanya kita gak boleh jadi hakim. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Sekali lagi kita belajar memberikan penghargaan. Tapi jangan pernah terjebak kepada pujian palsu. Ya, pujian adalah, tahu gak, pujian itu sebenarnya adalah jubah olok-olok. Ketika Yesus dipuji sama Herodes, ujungnya Herodes buka jubahnya, pasangkan kepada Yesus dan suruh dia kembali kepada Pilatus. Seolah-olah memakaikan jubah. Pujian itu, muji orang itu seolah-olah memberikan penghargaan jubah yang indah. Tapi itu sebenarnya adalah jubah untuk olok-olok. Mereka kemudian berlutut di depannya dan berkata, hai Raja orang Yahudi, hai Raja. Dia dimahkotai duri, dipukul, ditutup kepalanya, dipukul oleh prajurit. Dan mereka berkata, ayo tebak siapa yang pukul kamu. Sebelumnya mereka memuji dia, tunjukkan kuasamu. Tunjukkan, kalau memang engkau anak Allah, sampaikan kepada kami. Itu berlangsung terus sampai ke kayu salib. Kalau engkau memang Tuhan, turun supaya kami percaya. Dunia ini juga suka menjebak anak-anak Tuhan. Tunjukkan dong, katanya punya Tuhan. Tunjukkan dong, mana kuasanya. Tunjukkan mujizatnya. Katanya menyembah Tuhan yang hidup. Tunjukkan. Hal demikian itu nggak perlu dijawab. Katanya ke gereja. Katanya haleluya. Ada jemaat kita dulunya nggak cinta Tuhan. Hari ini sangat cinta Tuhan. Dulunya beliau juga menghina orang Kristen. Kalau ada FLC tim datang ke rumahnya mendoakan, ketemu istrinya sudah percaya Tuhan. Sang suami masih dengan egonya. Setiap kali melihat ada FLC datang, dia akan berkata, haleluya, halilintar. Hari ini dia kena halilintar jamahan Tuhan. Hari ini giat sekali melayani Tuhan. Karena kena listrik dari sorga. Bernubuat sendiri, halilintar dari sorga datang. Menang atas pujian palsu itu harus jadi gaya hidup anak Tuhan. Kita nggak boleh termakan sama pujian-pujian. Kita juga nggak boleh menjebak orang lain, memuji lalu minta sesuatu. Memuji minta sesuatu sama orang lain. Ya, pujian sebenarnya pujian palsu itu membuat orang naik. Lalu turun seketika, bam, hancur. Memuji orang itu seperti pakaikan balon yang banyak, balon gas itu. Setelah dia naik dipanah balonnya. Makin tinggi makin hancur hidupnya. Orang yang selalu makan pujian, hati-hati, matinya seketika.
ketika nggak dipuji, langsung hilang semangat, nggak mau ke gereja, langsung nggak mau kerja, karena nggak dipuji. Padahal hidupnya ciptaan Tuhan loh. Punya kuasa dari Tuhan. Punya hidup yang dianugerahkan Tuhan. Bisa maju bersama dengan Tuhan. Cuman sekali nggak dipuji. Rasanya dunia hancur. Karena dia selalu memberikan, maksudnya semangatnya itu naik hanya kalau diberi makan pujian. Anak-anak Tuhan tidak boleh demikian. Kita harus menang atas jebakan pujian. Yang kedua, kita harus menang atas jebakan tuduhan. Nah, iblis itu di ayat yang ke-10 dan 11, iblis itu ketika kemudian Herodes itu tidak menerima jawaban dari Tuhan, mulailah kata firman Tuhan, Herodes itu mengolok-olok. Mereka memancing amarah Tuhan Yesus. Mereka mau Yesus marah. Tadi dipuji, siapa tahu Yesus jadi sombong. Sekarang dia nggak makan pujian. Nah, kita buat jebakan berikutnya. Jebakan yang lain. Kita olok-olok dia. Herodes dan pasukannya menista dia, kata firman Tuhan. Bayangkan, tadi baru memuji, sekarang mengolok-olok. Dalam perjuangan iman, anak-anak Tuhan, selalu akan ada yang namanya tuduhan. Musuh kita, iblis, namanya pendakwa. Tiap hari akan mendakwa kita. Tiap hari akan berkata kamu gak layak. Tiap hari akan berkata gak usah melayani. Tiap hari akan berkata gak usah kerja. Lihat orang-orang lain itu memanfaatkan kamu. Mereka semua jahat, ngapain belain mereka. Gak usahlah. Tidak usah begini, tidak usah semangat hidup. Iblis itu selalu mendakwa kita setiap hari. Jadi jebakannya itu kanan dan kiri. Jadi orang Kristen harus menang atas dua jebakan itu. Yang pertama jebakan pujian. Coba dipuji, siapa tahu dia besar kepala. Lalu kita menjebak dia. Jika nggak mempan, ayo kita pakai cara lain. Hina dia. Jangan-jangan siapa tahu Yesus marah dan berkata, kalian belum tahu siapa saya. Oke, langsung sekali panggil malaikat. Langsung Mikael datang. Langsung kerupnya datang. Dengan pedang yang menyala-nyala. Mati semua. Tapi Yesus lihat, Yesus juga tetap berdiam diri. Yesus gak balas. Berdiam diri itu memampukan kita menghadapi olok-olokan. Itu yang namanya, bukankah juga kita di Indonesia tahu nih yang namanya anjing menggonggong kafilah berlalu. Orang teriak apa saja, sebelah kanan, sebelah kiri ngomong apa saja melemahkan kita. Maju saja, maju, diam, maju saja. Tetap kerjakan bagian kita. Kata-kata kasar orang lain tidak meniadakan hak kita sebagai anak Tuhan. Orang mau ngomong apapun, bicara apapun kepada kita, sekasar apapun, tidak akan bisa mengambil hak kita karena kita anak raja. Maksudnya begini, coba kalau Anda punya anak kecil main sama tetangga, anak tetangga berkata kepada anak Anda, kamu jelek. Kemudian anak Anda pulang, nangis, ketemu Anda, orang Tuhan berkata, penuh linangan air mata berkata, anak tetangga teman saya bilang saya jelek, pasti anak akan hibur. Gak apa-apa, dia bilang jelek, enggak kok, bagi papa enggak, bagi mama enggak. Kita juga harus punya prinsip demikian. Apapun kata dunia ini tidak membuat kita jelek. Apapun kata orang tidak membuat kita turun dari urapan kita sebagai anak raja. Mereka silahkan bicara apapun, kita diam aja. Ternyata diam itu menyelesaikan proses tuduhan. Diam saja, nanti Tuhan yang bekerja. Diam saja, gak usah balas. Memaknai Jumat Agung kali ini, kita belajar yang namanya berdiam diri, gak balas. Yang terakhir, yang ketiga adalah, kenapa kita harus diam? Karena kita menunggu waktu Tuhan, atau kairos Tuhan. Kita gak balas karena kita tunggu waktu. Kita percaya hatinya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu bisa memberkati tepat waktunya. Kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan apa yang Saul lakukan? Raja Saul itu pernah mempersembahkan korban. Harusnya yang mempersembahkan korban sembelihan adalah Samuel. Tapi Raja Saul enggak tahan, dia nunggu lama. Samuel enggak datang-datang, kemudian diambil alih sama Raja Saul. Raja Saul yang menyembelih hewan, yang mengadakan korban bakaran. Selepas dia melakukannya, Samuel datang dan Samuel berkata, selayaknya kerajaan ini dikokohkan di tanganmu. Tapi karena engkau tidak taat, kerajaanmu diambil diberikan kepada orang lain. Kenapa Tuhan sangat tidak suka apa yang Saul lakukan? Karena mengambil shortcut. Kadangkala anak Tuhan suka jalan pendek. Orang yang mengambil jalan pendek sama dengan berkata Tuhan gak becus, Tuhan itu terlambat. Tuhan itu gak tepat waktu, gak on time.
Tuhan itu nggak tahu kapan saya butuh. Harusnya ketika saya doa langsung datang dong. Kan dia maha kuasa, bisa dengar. Nggak bicara saja Tuhan sudah tahu apa isi hati manusia, bukan? Ketika kita belajar diam, itu adalah tindakan kepercayaan salah satu yang paling tinggi. Kita percaya Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Kita mengizinkan Bapa melakukan bagiannya. Mengambil alih pekerjaan Tuhan itu Tuhan gak suka. Seperti seorang yang mati disambar, Tuhan menghukum. Waktu orang Israel membawa tabut perjanjian, kemudian lembu-lembu tergelincir kata firman Tuhan. Hanya untuk seolah-olah menolong, kalau tidak salah namanya Uza. Uza ini mau pegang tabut perjanjian supaya gak jatuh. Jangan sekali-kali tolong Tuhan. Itu penghinaan. Bukan berarti kita gak melayani. Tuhan mengizinkan kita melayani. Maksud menolong Tuhan yang Tuhan gak suka adalah ketika Tuhan berkata, diamlah, aku akan bekerja. Kita mengambil alih peran Tuhan. Jadi kalau kita berdoa bagi anak-anak kita sudah berbuat baik kepada mereka. Sudah, itu porsi kita. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Kalau dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada prinsip yang sama di situ. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum membagikan makanan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus berkata, suruh mereka duduk. Berkelompok-berkelompok, suruh mereka duduk. Ini punya makna rohani, semua perkataan Tuhan Yesus punya makna rohani. Kadangkala roti itu dan juga ikan itu gak akan jadi banyak, mereka gak akan makan kenyang kalau mereka gak duduk. Artinya, diam dulu. Suruh semuanya duduk dulu. Yesus menengadah dan mengucap syukur lalu dibagikan. Kadang-kala berkat Tuhan itu kita tidak terima karena kita selalu sibuk untuk diri sendiri. Kita menyibukkan diri seolah-olah Tuhan kurang kerjaan atau Tuhan itu nggak sanggup. Jadi saya harus bantu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan. Saya dapat perumpamaan yang indah. Seorang petani itu percaya apa yang dia tanam itu pasti tumbuh. Lucu kan? Kalau seorang petani menabur benih jagung. Dia tanam, lalu dia gak pulang. Gak tidur 3 bulan nungguin jagungnya tumbuh. Bagiannya dia adalah tanam jagungnya. Bagian Tuhan adalah menumbuhkannya. Dan kita gak usah tunggu tumbuhnya. 24 jam nungguin. Kira-kira tumbuh tunasnya enggak? Lo pakai kamera kanan kiri. Sudah tumbuh 1 cm enggak? Pertumbuhan urusan Tuhan. Bagian kita menabur saja. Lalu 3 bulan kemudian bapak itu gak pulang-pulang makan, nungguin jagungnya. Makan di situ dibawain siapa makanan. Sakit, gak ada orang mau tiru cara demikian. Nanti dia sakit juga. Kita kadang-kala juga gak menyelesaikan persoalan. Karena setelah kita berdoa dan percaya dan menabur dengan apa yang kita harus lakukan. Kita nungguin Tuhan seperti seorang petani nungguin jagungnya tumbuh. Atau tumbuhan yang cepat tumbuh adalah toge. 3 hari kan tumbuh. Dibasahin aja, taruh kapas, tumbuh. Kan orang gak tungguin 3 hari. Setelah taruh togenya, bijinya, kedelainya ditaruh, lalu tungguin, dipelototin. Wow, sejam yang lalu sampai sekarang sudah tumbuh 1 milimeter. Ada hal-hal yang kita harus lupakan. Ada hal-hal yang kita harus serahkan sama Tuhan. Ada hal yang kita gak usah ikut campur, karena kita gak sanggup. Itu yang Tuhan mau ajarkan berdiam diri itu begitu. Lakukan bagian kita, lalu setelah itu terserah Tuhan. Ya sudah, kita nabur, sirami, pertumbuhannya terserah Tuhan. Ada ayatnya. Dalam Markus 4 ayat 26 dan 27 berkata begini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan sorga. The kingdom of heaven, itu begini. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari, ia tidur. Gak tungguin, dia pergi tidur. Artinya dia mempercayakan pertumbuhan itu kepada Tuhan. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Dia gak tahu. Berdiam diri itu sama dengan percaya bahwa Tuhan sedang melakukan bagiannya. Dan kita gak perlu tahu. Tuhan Yesus mengajarkan hal itu juga. Yesus itu berkata, ada orang bertanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kedatangan Bapa yang kedua kali. Maksudnya akhir zaman itu kapan? Yesus berkata hari itu saya gak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sedangkan anak Allah pun berani berkata aku gak tahu. Ternyata untuk menyelesaikan banyak hal kadang-kala kita harus gak usah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena kita gak dipanggil untuk jadi maha tahu. Belajar diam dalam hadirat Tuhan. Belajar gak jawab, belajar gak balas orang.
Tetap kerjakan keselamatanmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pekerjaan Tuhan sedang digenapi. Jangan batalkan dengan jebakan iblis, jebakan suka dipuji, atau jebakan kita dihina jadi orang Kristen, atau kita dihina di tempat pekerjaan, membuat kita emosinya terpancing. Lalu kehendak Tuhan gak jadi karena kita terjebak di dalam pujian atau hinaan. Justru kita tetap harus maju dan percaya, tetap baca firman, tetap ke gereja, berdoa sekalipun belum melihat apa yang kita doakan dilakukan oleh Tuhan. Tetap maju, karena kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya, kita gak lihat Dia, karena kita di lembah kekelaman, gelap semuanya. Tapi kita tahu, kita percaya hatinya. Kita gak lihat, tapi kita percaya hatinya. Karena kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Inilah pesan Jumat Agung 2021. Untuk setiap jemaat, belajar berdiam diri. Belajar percaya sama Tuhan. Jika Anda bersama dengan pasangan Anda atau keluarga, saya minta untuk bergandengan tangan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mau berperkara dalam hidupmu. Ada banyak hal yang sudah Anda kerjakan, tapi belum melihat hasil. Ternyata kadangkala, supaya hasil itu nyata, butuh untuk berdiam diri. Masuk ke hadirat Tuhan, berdoa. Gak usah balas kejahatan demi kejahatan. Kita ini harus fokus saja sama Tuhan. Gak usah ribut. Yesus mengajarkannya. Yesus tidak ribut. Yesus gak balas Herodes. Yesus gak turun dari salib dan berkata, inilah kuasaku. Penebusan tidak jadi. Yesus berdiam diri sekalipun dia bisa. Yesus gak membuka mulutnya. Jemaat Gereja Mawar Syaron yang saya kasihi. Belajar gak balas. Sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Hirala raba kata karala raba karala raba karala raba kata karala raba karala. Hirala raba karala raba karala raba karala raba kayase. Hirala raba karala raba karala raba karala raba karala raba yas. Hirala raba karala raba karala raba karala raba karala. Hirala raba karala raba karala raba karala raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk belajar berdiam diri. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami gak balas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun secara kekuatan, mungkin secara pengetahuan, secara pengalaman kami bisa balas kejahatan orang lain. Tapi kami mau belajar dari juru selamat kami, anak domba Allah. Yang diam dibawa ke pembantaian. Anak domba Allah memilih lebih baik diam disembelih. Karena dia mencintai penebusan, dia mencintai umat manusia. Bentuk cinta, salah satu bentuk cinta tertinggimu ya Tuhan. Ketika Engkau berdiam diri. Dan hari ini kami belajar. Kadangkala dalam hubungan, bentuk cinta yang dalam itu. Ketika kami gak balas dan gak buka mulut. Membalas pasangan kami, membalas perlakuan mereka. Terima kasih buat pesan Jumat Agung ini ya Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Hirala rabakayas. Hirala rabakayas. Hirala rabakayas. Haleluya.
Haleluya. Seperti lagu ini ya Tuhan, kami tenang. Kami tenang ya Tuhan, sebab kami percaya hati-Mu. Dan pada kesempatan ini, setiap kami akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus ya Tuhan. Seperti yang Engkau perintahkan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi, perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang-orang yang belum mengerti atau anak kecil belum perlu melakukannya. Bagi setiap Anda siapkan roti dan juga anggur atau biskuit kecil pengganti roti. Minuman anggur Anda siapkan sedikit saja di rumah Anda masing-masing bersama dengan keluarga. Mari mengangkat roti di tangan Anda masing-masing. Bapa, kuduskanlah roti ini. Kami melakukan perintah Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan kudus, untuk mengingat akan Tuhan, mengingat penderitaannya, supaya kami enggak menyia-nyiakan hidup kami. Kuduskanlah roti ini ya Tuhan, roti di tangan kami. Waktu kami nanti memakannya ya Tuhan, kami percaya kami telah menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Perlambangan kami menyatu dengan kematian Kristus. Kami telah mati, semua dosa kami telah ditenggelamkan di dalam baptisan kematian. Dan kami keluar dari air, perlambangan kami keluar, dan kami bangkit kembali, kami hidup baru bersama dengan Tuhan. Kuduskanlah ya Tuhan roti di setiap tangan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus. Siapkan anggur di tangan Anda. Haleluya. Mari angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Bapak, kuduskanlah anggur ini. Waktu kami meminumnya, kami mengingat darah Yesus yang dicurahkan begitu mahal, menebus kami dari dosa. Bapa, kuduskanlah anggur ini. Waktu kami meminumnya, kami gak melupakan kasih Yesus bagi kami. Anak domba Allah yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Kuduskanlah dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minumlah anggur ini. Ingat kasih Tuhan Yesus. Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Iralah ramaka. Iralah ramaka. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Katakan mengalir. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
kedua tangan Anda, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah tenang, hiduplah kuat bersama dengan Tuhan dalam ketenangan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan menyertaimu, engkau memperoleh kemenangan demi kemenangan hari demi hari bersama dengan keluargamu. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Yang bersuka cita, yang punya ketenangan dalam Tuhan. Sama-sama berkata, Amin. God bless you.